Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Falabil Huda. Sebentar lagi akan masuki bulan Ramadan, dan itu artinya sebentar lagi juga akan masuk masa Lebaran, dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu adalah THR. Nah, bagaimana sih konsep THR pada tahun 2020 ini, terutama untuk para PNS, dan bagaimana pula nasib para honorer? Apakah mereka akan mendapatkan jatah THR di tahun ini? Nah, pada video ini akan kita coba bahas mengenai hal tersebut. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya lebih detail, silakan buat teman-teman yang masih belum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pula untuk kalian nyalakan loncengnya ya, biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa pula untuk di like dan di share, biar informasinya gak hanya berarti di kalian, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain yang membutuhkan sama seperti kalian. Baiklah teman-teman, seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa THR ini menjadi hal yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh karyawan, baik itu yang bekerja di swasta, di BUMN maupun yang berasal dari PNS. Dan di 2020 ini ada hal yang sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, terutama dalam hal komponen THR. Mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin juga ada yang belum tahu bahwa alhamdulillah untuk PNS, walaupun saat ini kita sedang menghadapi wabah corona, namun untuk THR PNS alhamdulillah tetap bisa dicairkan, namun dengan catatan hanya bagi mereka yang berasal dari eselon 3 ke bawah. Nah, buat teman-teman yang belum paham, eselon 3 ke bawah ini bukan eselon 3, 2, 1 ya, karena dalam eselon ini justru eselon 1 adalah eselon tertinggi. Nah, di sini adalah yang masih mendapatkan THR itu ada eselon 3, 4, 5. Dan untuk 1, 2 termasuk juga para pejabat negara seperti presiden, wakil presiden, menteri dan juga anggota DPR, ini di tahun ini tidak akan mendapatkan THR karena anggarannya nantinya akan difokuskan untuk penanganan wabah corona. Dan yang berbeda lagi adalah di tahun ini jumlah THR atau besaran THR yang akan diterima oleh PNS, di mana walaupun memang belum ada rilis resmi, tapi Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyampaikan bahwa untuk tahun ini besaran THR-nya adalah sejumlah gaji pokok dan beberapa besaran yang berangkat tidak termasuk tunjangan kinerja. Sebagaimana yang kita tahu bahwa di tahun kemarin dan juga 2 tahun yang lalu, yang saya tahu ya karena saya mulai masuk ke PNS 2 tahun yang lalu, THR itu terbagi dari gaji pokok dan juga tunjangan kinerja. Inilah yang membuat THR-nya cukup besar. Dan untuk di tahun ini agak sedikit berkurang karena di tahun ini hanya sebesar gaji pokok saja. Tapi ini harus selalu kita syukuri ya, karena kita juga bisa memaklumi bahwa alasan dari berkurangnya THR yang diterima oleh PNS ini karena memang anggarannya akan digunakan untuk penanganan wabah corona, yang kita doakan juga semoga cepat selesai biar kita bisa kembali hidup normal seperti biasanya. Dan kalau misalnya si PNS ini dapat THR dengan nilai sebesar gaji pokok tadi, lalu bagaimana dengan nasib teman-teman kita yang honorer? Memang belum ada aturan yang mengatur mengenai pembagian THR untuk honorer. Inilah yang menurut kita bisa kita sesalkan ya, karena kita tahu bahwa kinerja honorer juga sebenarnya sangat baik, terutama membantu kinerja di masing-masing instansi yang dimana di situ terdapat pegawai honorernya. Sampai saat ini saya memang belum menemukan sebuah aturan ataupun informasi atau berita yang bisa dipercaya mengenai apakah di 2020 ini honorer akan mendapatkan anggaran khusus untuk cairnya THR. Dan di tahun-tahun sebelumnya memang juga seperti itu ya. Biasanya honorernya mungkin saja akan mendapat THR itu dari instansinya, artinya mungkin tidak dianggarkan, tapi bisa jadi dari uang yang telah dikumpulkan oleh instansinya. Misalnya seperti ini teman-teman, biasanya ada instansi yang ketika pegawainya melakukan dinas luar, itu kan nantinya akan dapat tunjangan uang jalan ya. Nah, misalnya kita anggap 100.000 nih uang jalannya sekali jalan, kita anggap aja. Bisa jadi yang diterima hanya 80.000, dan 20.000-nya itu nantinya akan dipotong untuk pembagian THR pada saat lebaran, yang nantinya juga akan bisa diterima oleh pegawai-pegawai honorer. Dan ini memang tidak berlaku di semua instansi. Mungkin ada instansi yang menerapkan hal seperti ini, sehingga ketika musim lebaran datang, honorer pun juga mendapatkan uang THR, walaupun mungkin besarannya tidak seperti yang diterima oleh PNS.
Mungkin hal seperti ini jika memang ditonton oleh para pejabat di sebuah instansi bisa juga diterapkan mungkin untuk tahun selanjutnya, di mana misalnya ada uang jalan, misalnya itu uang jalan dari 100.000 bisa dipotong 10.000 atau 20.000 untuk nantinya dikumpulkan dan dia akan dibagikan pada saat lebaran datang. Mungkin ide ini bisa diterapkan, atau mungkin teman-teman honorer nonton video ini bisa kalian sarankan ke pemangku kebijakan di instansi teman-teman, biar kalian juga nantinya bisa mendapatkan yang namanya uang THR walaupun masih belum bisa dianggarkan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah. Baiklah teman-teman, saya rasa itu bahasan mengenai THR yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jika kalian menyukai video ini, silahkan kalian like. Jika kalian menyukai channel ini, jangan lupa untuk kalian subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa untuk kalian share biar informasi bermanfaat ini bisa dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Oke, saya Fala Bilawida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat untuk kita semuanya dan tetap di rumah aja.